Selamat siang Pak Randi dan teman-teman. Kelompok kali ini akan membahas tentang jurnal implikasi kecurangan praktik transfer pricing terhadap aspek perpajakan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Finis Klani Suhali, NIM 111701994. Saya akan membahas tentang latar belakang dari jurnal ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam mencegah praktik transfer pricing dan implikasinya terhadap perpajakan di Indonesia. Jenis metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta hasil-hasil penelitian. Hasil studi penelitian ini yaitu upaya perusahaan mencegah kecurangan praktik transfer pricing dengan melakukan perencanaan dan pemeriksaan pajak dan mewajibkan perjanjian Advance Pricing Agreement atau APA dalam menentukan harga transaksi. Sedangkan implikasi kecurangan praktik transfer pricing terhadap aspek perpajakan di Indonesia yaitu pergeseran potensi penerimaan pajak negara akibat rekayasa harga yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar. Nah, perusahaan biasanya mengefisiensi pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan perpajakan. Namun di dalam perpajakan terdapat beberapa problematika. Salah satunya yaitu kecurangan praktik transfer pricing yang disalahgunakan pada penentuan harga produk dalam berbagai kegiatan transaksi antar perusahaan multinasional. Nah, transfer pricing tersendiri adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri dapat dilakukan di satu negara atau domestic transfer pricing atau di negara yang berbeda atau international transfer pricing. Perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif pajak tinggi akan mendapatkan keuntungan lebih sedikit dibanding dengan perusahaan yang berdomisili di negara yang dengan tarif pajak rendah. Nah, karena tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba, maka perusahaan memanipulasi jumlah harga transfer pada setiap transaksi. Selain memanipulasi harga, transfer pricing juga memperhitungkan harga untuk mengendalikan manajemen terhadap transfer barang-barang dan transfer jasa pada tiap-tiap perusahaan. Sejumlah negara berkembang, salah satunya Indonesia, menyadari kelebihan korporasi multinasional menggunakan transfer pricing sebagai rekayasa dalam pengalihan potensi pajak dalam negeri ke luar negeri dengan bermacam dalih dan pertimbangan. Otoritas pajak memandang transfer pricing secara subjektif karena dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pajak yang berkaitan terhadap kecocokan alokasi pendapatan, perolehan laba, dan biaya jurisdiksi pajak yang tidak sama di mana perusahaan multinasional yang bersangkutan berjalan dan dioperasikan. Nah, dalam kaitannya terhadap perpajakan, bentuk tindak pidana korporasi atas praktek transfer pricing di bidang perpajakan yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan korporasi dengan maksud dan tujuan untuk menghindari pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Unsur kesengajaan dapat dilihat dari motivasi serta niat untuk menghindari pajak yang berpotensi terhadap kerugian keuangan negara. Kejahatan transfer pricing guna menghindari pajak memiliki spektrum sangat luas yang meliputi beragam operandi. Praktik transfer pricing ini dalam kategori bisnis mampu mempengaruhi pergerakan profit dalam perusahaan. Profit tersebut digeser dari beberapa perusahaan dari suatu negara dengan jumlah pajak tergolong besar ke perusahaan suatu negara dengan jumlah pajak yang lebih sedikit. Dengan demikian, secara keseluruhan, total profit sesudah pajak akan jauh lebih tinggi. Dampak pemindahan pendapatan tersebut berdampak pada keseluruhan pajak yang akan dibayar akan cenderung lebih rendah dan merugikan negara yang tarif pajaknya lebih cenderung tinggi akibat kebijakan tersebut. Metode penelitian penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian dalam metode ini menggunakan berbagai data hukum sebagai patokan dalam memecahkan permasalahan hukum. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai jenis pendekatan penelitian dengan mengkaji sejumlah aturan dan norma hukum yang berkaitan dengan fokus pembahasan. Fokus terpenting dalam pendekatan penelitian ini yaitu legislasi dan regulasi, yang disebut bahan hukum primer dan menganalisis permasalahan hukum dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian. Analisis penelitian ini bertumpu pada metode deduktif yang digunakan sebagai acuan utama. Kemudian metode induktif yang digunakan sebagai komponen pendukung sehingga hal tersebut dijelaskan secara deskriptif. Dengan merumuskan pengertian dari bahan hukum terkait untuk mendapatkan penjelasan secara ilmiah terhadap fenomena yang terjadi. Dengan pendekatan analisis konsep hukum untuk menganalisis permasalahan dengan berbagai macam kualifikasi sesuai konsep-konsep hukum yang
disertai dengan berbagai literatur secara buku, referensi publikasi jurnal, dan berbagai artikel relevan. Halo, perkenalkan nama saya Rianki. Saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan 3.1, yaitu upaya perusahaan dalam mencegah kecurangan praktik transfer pricing. Nah, di sini salah satu penerima negara yang bersumber dari setoran wajib yang disebut sebagai pajak, dalam hal ini menjalankan fungsi budgetir dengan membiayai segala pengeluaran negara seperti dimasukkannya pajak APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Dalam sektor perpajakan, salah satu peningkatan investasi dilakukan melalui perusahaan yang bergerak di bidang penanaman modal, peningkatan perekonomian negara, seperti peningkatan teknologi, peningkatan arus barang, peningkatan manajemen, peningkatan skill, dan peningkatan modal, yang berkaitan secara langsung dengan peranan modal asing. Nah, di sini dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau disebut dengan PPH. Pada pasal 18 ayat 3 disebutkan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarannya, penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-biaya plus, dan metode lainnya. Nah, berikut merupakan penjelasan terkait dengan pasal 18 ayat 18 ayat 3 UU 36 tahun 2018 tentang PPH atau pajak penghasilan. Di atas ialah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang terjadi karena adanya hubungan istimewa apabila terdapat hubungan istimewa kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan. Next, di sini ada B. Ada apa atau disebut dengan Advance Pricing Adjustment. Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 PMK 03 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer pricing atau Advance Pricing Agreement. Pasal 1 angka 5 menyebutkan kesepakatan harga transfer yang selanjutnya disebut dengan apa adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah mitra P3B. Undang-undang mengenai pajak transfer pricing dan menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. Nah, sekian dari pembahasan tentang hasil dan pembahasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvin yang 11170093. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi kecurangan praktik transfer pricing terhadap aspek perpajakan di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pendapatan pajak dan subjek pajak di Indonesia itu terdiri dari dalam maupun luar negeri. Salah satu jenis pajak yang memiliki hubungannya dengan praktik transfer pricing yaitu adalah pajak penghasilan. Di dalam penelitian ini, pajak penghasilan berpengaruh sangat signifikan terhadap praktik transfer pricing, sehingga hal ini mampu mengidentifikasi bahwa pengaruh besarnya beban pajak terhadap pajak mengakibatkan manajemen perusahaan mencoba praktik transfer pricing, yaitu melalui transaksi antar divisi dengan hubungan istimewa, sehingga mengakibatkan turunnya laba yang cenderung berkurang dan pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Rekayasa transfer pricing di sini dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Tujuan akhir pemajakan di suatu negara adalah memperoleh penghematan pajak secara global dan secara maksimal. Tingginya tarif pajak akan memicu tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menaikkan sejumlah harga produk yang akan dibayarkan pada negara tersebut sebagai imbalan jasa yang keluar atau outbound transaction. Di dalam inbound transaction, constraint yang diperhatikan adalah seberapa besar transaksi tersebut diberlakukan, bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Semakin tinggi markup yang dilakukan akan menambah jumlah bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang diwajibkan untuk dipenuhi dan dibayar. Adanya pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM akan memperoleh keleluasaan perusahaan multinasional untuk menentukan jumlah harga transfer. Kesimpulan, tax planning atau perencanaan pajak menjadi salah satu upaya mencegah menambahnya beban pajak dengan meminimalisasi pajak secara baik, sehingga cara ini dapat meminimalisir beban pajak atau tax sheltering. Tidak ada implikasi yang signifikan terhadap pajak penghasilan atas transfer pricing dalam transaksi yang digunakan atau dilakukan secara domestik karena yurisdiksi memajakkan masih sama.
apabila suatu transaksi terjadi berdasarkan harga pasaran yang bebas, tanpa adanya faktor hubungan istimewa sebagai hal yang dapat melandasinya, maka transaksi tersebut tidak memiliki implikasi perpajakan dikarenakan transaksi tersebut apa adanya dan wajar. Transaksi implikasi pajak tertentu terjadi apabila adanya transaksi pelaku bisnis bebas menjalankan berbagai transaksi untuk mencapai berbagai keuntungan pribadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.